Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menetapkan Stadion Manahan Solo untuk menjadi tempat babak semifinal dan final di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung dari 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Jadi ini sudah dipikirkan secara matang oleh Ketua Umum dan akhirnya memutuskan Stadion Manahan Solo ini karena mungkin dilihat dengan latar belakang sejarah menurut Erick bahwa PON pertama ini berlangsung di Surakarta ya, sehingga ini siapa tahu juga bahwa di Piala Dunia U17 akan ada sejarah yang muncul di sini sehingga pemilihan itu ditetapkan di Solo karena akan ada lebih mungkin dari 6 stadion yang sedang dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia U17 ini. Tapi Erick sudah lebih dulu untuk bisa memutuskan bahwa disinilah tempat yang paling pas untuk digelar babak semifinal dan final. Mestinya itu kan akan berlangsung sebenarnya di GBK, ya stadion yang megah, di mana kita tahu bersama Argentina, sang juara dunia pernah bermain di situ dalam FIFA Matchday di 19 Juni yang lalu menghadapi tim Indonesia, dan lebih memang mantap kalau di GBK, tapi karena GBK ada benturan dengan ada penyelenggaraan juga konser dari Coldplay ya pada November, tapi tidak akan ambil pusing di sana, langsung dipindahkan. Padahal sebenarnya masih bisa untuk menggelar babak semifinal dan final di GBK, ini masih oke karena Coldplay itu berlangsung di tanggal 15 November. Jadi masih ada 15 hari lagi ke depan. Nah, finalnya kan tanggal 2 Desember. Ya kalau semifinal dimainkan pada tanggal 30 November misalnya, ya masih oke, dengan tanggal 29 masih bisa sebenarnya ya, tapi PSSI tidak ingin ambil risiko ya, tentunya sudah menetapkan jauh hari sehingga ini ada kepastian. FIFA juga ingin mengecek langsung, melihat stadion-stadion mana yang pas mereka akan datang untuk bisa inspeksi, dan sekarang mereka sudah tahu bahwa semifinal dan final di Stadion Manahan Solo ini. Nah, tinggal sekarang kita akan melihat pembukaan ada di mana, apakah akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, ya kita tidak tahu. Ini juga akan diputuskan nantinya setelah ada delegasi FIFA yang akan datang untuk mengecek semua stadion yang disodorkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah untuk menjadi penyelenggara. Oke, selain sudah menetapkan stadion ini, Erick juga sudah menetapkan Dirtek, atau bisa dikatakan dalam tanda kutip sebagai konsultan, karena ini hanya durasi 4 bulan. Frank Wormuth, ya, pria asal Jerman 63 tahun, sudah diumumkan di Solo juga, yang diumumkan langsung oleh Erick ketika dia meninjau bagaimana ada seleksi pemain U17 di sana. Dan Frank Wormuth ini yang nantinya akan membantu Bima Sakti selama 4 bulan, ada supervisi lah ya. Setelah itu baru akan dilihat apakah dia akan diteruskan atau tidak, tentunya dengan kinerja dia. Makanya dia akan fokus sementara ini untuk bisa menemani Bima Sakti, karena ini mantan pelatih FC Groningen sampai di 2020 yang lalu, dan dia dianggap sangat berpengalaman karena ada 10 tahun dia membantu sebagai orang yang baik di posisi direktur teknik ini ya. Jadi dia di DFB, di sepak bola Jerman, dia banyak membantu sebagai instruktur. Dia juga pernah menangani tim U20, tim nasional U20 Jerman ya, ada 5-6 tahun di sana. Jadi pengalamannya oke lah, walaupun dia bukan seorang pemain sepak bola terkenal ya dari Jerman, tapi bagaimana rekam jejak dia ini dianggap mumpuni untuk bisa membantu Bima Sakti. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan baik ke depan, karena kita tahu bersama tim U17 ini kan akan berlatih di Jerman. Pada September nantinya mereka akan berangkat dan hanya akan memilih 30 pemain untuk berangkat ke Jerman. Dari sana akan dibantu oleh klub Borussia Dortmund untuk bisa mencari lawan-lawan tanding uji coba selama di Jerman dengan 1,5 bulan. Kemudian timnya akan balik ke Indonesia dan mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia yang saya bilang tadi di awal, di antara 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Itulah tugas dari konsultan atau dirtek yang diputuskan oleh Erick Thohir untuk bisa menangani atau membantu Bima Sakti di U17 ini. Sebuah kolaborasi yang diharapkan ini akan dioptimalkan tentunya, dan harapannya tim kita akan tampil baik tentunya di fase grup dan berharap bisa lolos ke babak selanjutnya, karena ini harus dimanfaatkan walaupun dengan situasi dan kondisi yang sangat mepet. 4 bulan persiapan ke depan, karena sekarang itu masih tetap mencari pemain-pemain
terbaik seleksi masih berlangsung sampai pada 28 Agustus yang akan datang sebelum ada 30 pemain yang dipilih. Dari 30 pemain ini pun nantinya akan menyusut. Karena hanya 22 pemain yang akan masuk dalam list nantinya, berarti ada 8 pemain yang akan gugur setelah menjalani latihan di Jerman. Jadi memang ini masih ketat, masih rame untuk bisa mendapatkan tempat di tim nasional U17, masih akan berjuang. Kita tahu bersama kemarin juga dalam konten saya sudah ada 7 pemain yang dicoret oleh Bima Sakti sebagai pelatih. 4 diantaranya dari 7 itu adalah pemain diaspora. Ya, karena ada 5 yang bergabung, hanya tinggal Aaron Nathan di sana yang bisa bertahan, dan selebihnya gugur ya. Kemudian kita bisa melihat ada 3 pemain juga yang gugur dari lokal kita. Ya, kita berharap bahwa setelah 7 pemain ini akan terisi lagi dengan 7 slot lainnya tentunya. Bahkan terakhir Bima Sakti mengatakan juga ada pemain-pemain diaspora juga yang akan datang. Ada 6 pemain yang akan dilihat lagi seleksi. Tapi kan belum ada jaminan. Mereka boleh datang tapi tetap akan diseleksi. Walaupun kualitas mereka itu saya pikir oke. Namun semua tergantung dengan tim kepelatihan. Tapi semoga dengan kehadiran konsultan seperti Frank Wormuth ini akan membantu dia juga bisa melihat dari kacamata dia, sudut pandang dia, pemain mana yang pas ya. Kalau skillnya oke, bagaimana cara bermain bola dengan baik pasti akan terpilih ya. Karena kita tahu bersama ya bagaimana Maesa Ekayanto gugur, kemudian Stefan Kebel, Madrid Augusta dan Aaron Nathan ini juga gugur ya. Jika tinggal melihat siapa yang akan datang. Welber Yardim akan menyusul pada Agustus nanti, termasuk dengan Gabriel Hahn dan Igor Sanders yang akan masuk ya. Satu lagi yaitu persiapan tim kita untuk bertanding dalam uji coba ya di Bali, nantinya akan berhadapan dengan tim-tim seperti Barcelona, tim Jepang itu di Bali, dengan tim-tim lokal juga akan bertanding. Dan satu lagi ya, Erik merencanakan pertandingan melawan tim nasional Korea U17 yang menjadi runner up kemarin, kalah lawan Jepang dengan 3-0 di final yang berlangsung di Bangkok di Thailand di Piala Asia U17 ini. Dan mereka lah yang nantinya akan coba. Saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus, melawan tim yang nantinya bisa ketemu kita di Piala Dunia ya. Karena Korea kan lolos, Korea, Jepang, Iran, Uzbek itu lolos ke Indonesia untuk ikut Piala Dunia 17, dan sekarang pemilihan itu bermain dengan tim U17 Korea yang kemarin jadi runner up. Jadi saya pikir ini bagus, sehingga anak-anak tidak kaget untuk menghadapi tim yang lebih kuat. Sekarang mereka menghadapi Korea, ya syukur-syukur juga nanti berikut mereka bisa ketemu dengan Jepang, ya beruji coba dengan Jepang, siapa tahu nantinya, karena jarak antara Korea dan Jepang itu sangat dekat dan harus disambut dengan baik. Rencana pada bulan Agustus nanti di mana tim U17 kita akan bertarung dengan tim U17 Korea Selatan, ya di bawah pelatih Byun Sung Hwan, tim Taeguk Warriors Junior ini. Wah, jadi ini satu pemilihan tim untuk latihan yang bagus, saya pikir. Kalau kita bisa melawan dengan misalnya Uzbek atau Iran juga, ini top. Tapi satu-satu. Ya, Erik sudah mengatakan Korea dulu, sebelum tim ini berpikir untuk bagaimana mendapatkan lawan di Jerman untuk berbagai uji coba. Ya, semoga semua baik-baik saja ke depan dengan tim U17 ini, dan kita berharap bahwa ada hasil yang bagus, progresnya jelas untuk ke depan bagi tim nasional U17 kita. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.